Mantan eksekutif Juventus, Giorgio Ricci telah resmi kembali ke Inter untuk menjadi Chief Revenue Officer Club. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter dalam sebuah pernyataan resmi pada Senin sore waktu Indonesia Barat. Ricci akan membawa pengalaman luas dalam membantu Nerazzurri mempertahankan keunggulan kompetitif dan naluri finansial. Ia akan bergabung dengan tim kepemimpinan Inter untuk fokus pada aliran pendapatan komersial seiring semakin membaiknya posisi keuangan klub. Ricci memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penasehat eksekutif, pemasaran, dan pengembangan pendapatan untuk klub-klub sepak bola terkemuka di Italia. Mantan eksekutif Bianconeri itu akan menggantikan Luca Danovaro yang akan hengkang untuk mengejar peluang di klub lain. Ricci mengawali karirnya sebagai Chief Commercial Officer Nerazzurri dari tahun 2012 hingga 2014, dan kemudian pindah ke Juventus pada tahun 2018 hingga 2022 sebagai Chief Revenue Officer. Dan sekarang, Ricci telah resmi kembali ke Inter untuk bereuni dengan mantan eksekutif Bianconeri, Beppe Marotta yang kini menjadi presiden La Beniamata. Inter Milan sukses meraih 3 poin penting saat menjamu Venezia meskipun harus berjuang hingga menit terakhir. Kemenangan tersebut membuat pasukan Simone Inzaghi secara signifikan memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen Napoli yang kini hanya terpaut 1 poin. Gol tunggal Lautaro ke gawang Venezia membuktikan pentingnya sang kapten di Inter, meskipun ia belum mencapai rata-rata gol tertingginya dibandingkan musim lalu. Dengan gol-golnya ia telah memberikan dampak yang signifikan di awal musim ini, setelah sebelumnya juga El Toro menjadi penentu dalam kemenangan atas Udinese dan Roma. Namun terlepas dari itu semua, FC Internews melaporkan bahwa pertandingan menghadapi Venezia kemarin telah menunjukkan fakta yang nyaris mengejutkan. Pasalnya, laga yang berlangsung di Giuseppe Meazza tersebut hanya disaksikan kurang dari 70.000 penonton. Hal ini tidak pernah terjadi setelah hampir 2 tahun atau selama 33 pertandingan berturut-turut. Terakhir kali laga kandang Inter disaksikan kurang dari 70.000 penonton adalah pada 22 Januari 2023 ketika menghadapi Empoli. Dan kemarin, laga menjamu Venezia hanya disaksikan sekitar 66.000 penonton yang termasuk 514 dari penggemar tim tamu. Laporan mencatat bahwa hal ini pun berdampak pada tidak tercapainya rataan penonton seperti biasanya, yakni 70.000 penonton setiap laga kandang. Kiper Inter Milan, Yann Sommer mengirim pesan yang jelas bahwa ia tidak akan menyerahkan posisinya secara cuma-cuma kepada para kiper muda Inter. Tuttosport melaporkan bahwa penjaga gawang asal Swiss tersebut sejauh musim ini telah bermain di setiap pertandingan. Sommer menjadikan posisi kiper utama sebagai miliknya sendiri sejak ia bergabung pada musim panas tahun lalu. Mantan pemain Bayern Munchen tersebut pun sekali lagi membuktikan penampilannya yang sangat solid dengan berbagai penyelamatannya saat menjamu Venezia. Sementara itu, Nerazzurri telah merekrut Josep Martinez sebagai penerus jangka panjang untuk Yann Sommer. Dalam seminggu terakhir, ada beberapa laporan bahwa Martinez berpotensi melakukan debutnya untuk menghadapi Venezia. Namun faktanya Sommer tetap tak tergeser. Di sisi lain, kiper muda milik Inter Filip Stankovic yang dipinjamkan ke Venezia tampil luar biasa di laga kemarin. Filip melakukan penyelamatan dalam banyak peluang Inter, yang salah satunya menepis tembakan keras dari Hakan Calhanoglu di babak kedua. Meski demikian, bermainnya Sommer sebagai starter kontra Venezia tidak hanya menunda debut untuk Josep Martinez, tetapi juga mengirim pesan kepada Filip bahwa persaingan kiper untuknya masih sangat panjang dan ia harus terus membuktikan dirinya. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco mendapat banyak pujian atas penampilan kreatifnya yang luar biasa dalam kemenangan melawan Venezia. Tuttosport menyebut bek berusia 26 tahun itu sebagai pemain terbaik Nerazzurri bersama dengan Yann Sommer. Di Marco telah melakoni 3 pertandingan terakhir Inter sebagai starter, yang sebagian disebabkan oleh cederanya Carlos Augusto. Oleh karena itu, wajar saja jika Di Marco beresiko mengalami kelelahan. Namun hal tersebut tidak terlihat dari penampilan sang pemain di sepanjang pertandingan kemarin. Dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan Di Marco, ia tidak hanya menguasai bola di area sayap, tetapi juga merupakan pemain yang bergerak ke sana kemari untuk mengatur serangan balik. Hal ini pun membuat penampilannya sangat menarik perhatian, terutama dengan beberapa umpan silangnya yang brilian. Salah satu aksi Di Marco yang sangat menentukan adalah asisnya yang sempurna untuk gol yang dicetak Lautaro. Kapten Inter tersebut tidak perlu banyak bekerja keras untuk mengarahkan bola melewati kiper Venezia Filip Stankovic.
Sementara di sisi lain, Di Marco juga memberikan umpan manis kepada Henrik Mkhitaryan meskipun pada akhirnya terjebak dalam posisi offside. Laporan mencatat bahwa kecepatan dan umpan-umpan Di Marco dalam laga tersebut pun menunjukkan bahwa ia menampilkan bakat permainan yang berkelas. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta menegaskan bahwa Nerazzurri ingin menjadi salah satu tim unggulan di Liga Champions. Berbicara kepada FC Inter 1908, Marotta menyampaikan ambisi Nerazzurri di UCL menjelang pertarungan besar melawan Arsenal. Inter telah tumbuh menjadi kekuatan yang tangguh di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Nerazzurri telah berjuang keras untuk benar-benar kembali menorehkan prestasi di UCL setelah memenangkan treble winners pada musim 2010. Inter selalu mencapai babak sistem gugur Liga Champions di setiap musimnya sejak 2021. Terlebih lagi Nerazzurri bahkan melaju hingga babak final pada musim 2022. Hal ini adalah bukti seberapa jauh Inter telah melangkah di Eropa sehingga sangat mengejutkan ketika mereka disingkirkan Atletico Madrid musim lalu. Sejauh musim ini dalam 3 pertandingan di fase League UCL, Inter belum pernah kalah atau kebobolan 1 gol pun. Nerazzurri memulai kampanye mereka di kompetisi tersebut dengan hasil imbang saat bertandang ke Etihad Stadium. Kemudian mereka mengalahkan Red Star Belgrade dengan skor telak 4-0, serta harus berjuang keras saat mengalahkan Young Boys. Dan selanjutnya, Inter akan menjamu raksasa Premier League Arsenal di matchday keempat. Presiden Beppe Marotta pun menegaskan ambisi Nerazzurri di kompetisi Eropa tersebut. Inter ingin memainkan peran utama dan melangkah jauh di Liga Champions musim ini, ujar sang presiden seperti dilansir FC Inter 1908. Kami ingin menjadi tim unggulan dan kami harus selalu berusaha memberikan yang terbaik di semua kompetisi. Marotta kemudian memberikan pendapatnya tentang jadwal pertandingan berat yang telah dan akan dijalani Inter sejak jeda internasional Oktober. Serangkaian pertandingan seperti ini jelas menghabiskan banyak energi bagi skuad kami. Tidak diragukan lagi bahwa ini bisa mengakibatkan penurunan level di tingkat tertentu. Tetapi terserah bagaimana pelatih mengelolanya. Dikarenakan Inzaghi telah melakukan pekerjaan yang hebat, terutama dalam hal memotivasi para pemain. Inzaghi telah mempertahankan pendekatan yang gigih di semua pertandingan. Ia tidak pernah meremehkan lawan dan selalu menganggap semua lawan sebagai tim tangguh. Inter Milan dikabarkan telah melakukan langkah awal dalam upaya memberikan kontrak baru pada Jan Bisek. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pertemuan antara Inter dan Bisek terkait kontrak baru telah berlangsung positif. Hal ini tentu membuat peluang Inter untuk mengikat masa depan sang bek dengan kontrak baru menjadi terbuka lebar. Menurut Di Marzio, Inter bermaksud memperpanjang kontrak pemain internasional Jerman tersebut hingga Juni 2029. Inter merekrut Bisek pada musim panas 2023 dari klub Denmark, Aarhus. Bisek tentu saja bukan nama yang dikenal banyak orang saat ia tiba di Inter. Sang pemain membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mulai mendapatkan tempat di skuad La Beniamata. Namun saat ini Bisek benar-benar mendapatkan kepercayaan serta menjadi bagian tetap dari rencana Inzaghi. Bisek menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2028 ketika ia bergabung dengan Inter. Akan tetapi Nerazzurri kini berpikir untuk memperpanjang kontrak sang pemain setelah melihat performanya. Terlebih lagi ia telah menarik minat transfer termasuk dari West Ham United dan Real Madrid. Maka dari itu, Inter ingin menangkal minat tersebut dengan mengamankan masa depan Bisek melalui kontrak baru. Di sisi lain, Bisek tentu saja akan menerima kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya yang terus berkembang di tim utama. Di Marzio melaporkan bahwa Inter telah mengadakan pertemuan dengan agen pemain berusia 23 tahun tersebut. Pembicaraan pun berlangsung positif dengan gagasan untuk memperpanjang kontrak sang pemain hingga bulan Juni 2029. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni dikabarkan hanya mengalami kram saat menghadapi Venezia di Serie A malam tadi. FC Internews melaporkan bahwa tanda-tandanya sangat positif setelah Bastoni menjalani pemeriksaan medis usai ditarik keluar di babak kedua. Staf medis tidak menemukan indikasi adanya cedera serius sehingga Bastoni bisa segera kembali berlatih bersama rekan satu timnya. Dengan demikian, pemain internasional Italia itu tentu saja akan tersedia untuk pertandingan Inter berikutnya. Nerazzurri akan menghadapi pertandingan besar dengan menjamu Arsenal pada hari Rabu dalam matchday keempat Liga Champions musim ini. Kemudian Inter akan menghadapi Napoli pada akhir pekan depan.
di mana laga ini merupakan duel tim papan atas yang akan menjadi kesempatan bagi Inter untuk menyalip Napoli di puncak klasemen. Oleh karena itu, Nerazzurri tampak lega setelah Bastoni tidak mengalami cedera serius sehingga bisa tersedia untuk pertandingan penting tersebut. Inter Milan pada akhirnya akan mengumumkan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries secara resmi pada minggu depan setelah penantian panjang. Tuttosport melaporkan bahwa segala sesuatunya sudah siap bagi pemain asal Belanda tersebut untuk menandatangani kontrak, dan pengumuman akan dilakukan paling lambat saat jeda internasional. Pada tahap ini, kisah kontrak Dumfries telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan banyak pihak. Pemain berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni mendatang. Nerazzurri tentu saja tidak ingin kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Dan karena alasan tersebut, Inter pun telah berupaya untuk memperpanjang kontrak mantan bek sayap PSV itu dalam beberapa waktu. Akan tetapi jarak antara penawaran klub dengan tuntutan sang pemain membuat kesepakatan tak kunjung tiba selama berbulan-bulan. Meski demikian, laporan mencatat bahwa Inter dan Dumfries pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk kontrak baru tersebut. Semua rincian telah disetujui sehingga Dumfries pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Dan menurut laporan, Inter akan mengumumkannya secara resmi pada minggu depan atau paling lambat selama jeda internasional mendatang.